Nah ini dulur, sebelum kita dudukan di area pemakaman, kita sholat dulu, kita berdoa dulu supaya dilancarkan. Mari kita berdoa. Ini banyak batu bata kuno ya, yang utuh ya, luar biasa sekali. Jadi saat ini kita ditemani oleh Putroh Wayah Majapahit channel ya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Di sini coba kita tetap gitu ya, menguri-uri peninggalan-peninggalan leluhur, mengumpulkan yang terserak dan menyatukan yang terpecah. Jadi kemudian di sini kita tidak kemudian henti-hentinya mengeksplor peninggalan-peninggalan masa lalu, terutama jejak kejayaan Majapahit. Ya, di makam umum ini tepatnya itu di Desa Sadar ya. Desa Sadar, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Yang sebenarnya ini merupakan kecamatan pengembangan dari Bangsal. Bangsal nama kunonya itu Japan. Jadi setelah runtuhnya Majapahit di Trowulan itu kemudian Tlatah Wilwatikta terpecah menjadi dua kadipaten, Kadipaten Wirasaba di Mojo Agung dan Kadipaten Japan di Bangsal ini, Kang. Sehingga kemudian Bangsal ini merupakan ibu kota atau kota terbesar kedua setelah Trowulan. Tentunya ada jejak-jejak candi besar ya tentang kejayaan masa lalu. Coba di makam ini kita ada beberapa fragmen batu bata era Majapahit. Dari ketebalannya itu ya, dari ketebalnya itu diduga memang sekitar 3 cm. Ini diduga memang batu bata era Majapahit. Coba kita selidiki yang lain ya kayak. Mari, monggo. Ya. Ya, di makam ini Kang memang banyak ya, selain batu bata itu antefik percandian termasuk batu candi dan makam-makam kuno, bahkan makamnya itu ada yang sungsang, jadi tidak seperti biasanya gitu ya, yang kemudian membujur ke arah barat selatan, tetapi di sini ada yang mengarah ke barat-baratan sampai ke timur. Nah di sini Kang kita mengetahui ini Kang ya, kita mengetahui ada sesuatu ini. Nah ini semacam antefik atau kemudian ragam hias candi berupa apa nama medalion ya, medalion yang masyarakat juga mengenal. Nah, di sini Kang masyarakat mengenalnya bahwasanya di sini itu antefik atau kemudian ragam hias percandian bagian medalion. Nah ini berbentuk memang semacam apa namanya ya, semacam lambang Surya Majapahit sebenarnya, tapi dalam bentuk yang apa namanya lebih persegi sebenarnya. Iya, sehingga masyarakat mengenalnya seperti nama tapak darah atau salib Portugis. Nah, ada yang mengenal dengan salib Portugis. Padahal ini asli pada era Majapahit dan era kuno sebelum datangnya bangsa Portugis sebenarnya ke Nusantara. Nah, semoga ini kemudian menjadi bukti historis ya Kang ya. Sebenarnya ada dua Kang, cuma yang satunya itu mendelep atau terpendam dalam tanah. Lah ini Kang, ya di nisan kaki ini sebenarnya iya. Pada nisan kaki itu sebenarnya juga menggunakan antefik candi juga. Ini kelihatannya terpendam Kang ya. Nah ini juga patah, ini juga bagian dari itu kelihatannya masih dalam ini. Nah ini juga bukti-bukti historis. Ini batu handesit, batu candi. Nah di sini ada pecahan keramik kuno Kang. Nah ini semacam ya ini. Nah ini apa namanya, artefak. Iya, artefaktual sebagai bukti ya. Ini adalah kemudian memang Majapahit itu banyak mengimpor porselen atau keramik Tiongkok ini banyak diimpor, terutama masa pelayaran Chenghu itu kapal-kapal Cina yang berlayar ke Majapahit itu banyak membawa barang dagangan seperti ini. Nah ini kelihatannya ini memang keramik dinasti Ming, memang dinasti Ming Tiongkok. Coba kita cari yang lain Kang ya. Jadi amit Mbak, amit kita nuwun sewu Mbah, kita coba melihat ya untuk melihat bukti-bukti artefaktual di sini. Nah, disinilah kemudian ada jejak yang sangat luar biasa Kang, yaitu sebuah nisan benar-benar bercili troloyo tapi menggunakan kayu jati. Iya, kayu jati ini, makam tua banget ini. Lah ini makam kayu jati yang sangat tebal sekali, masih kemudian berhiaskan kalamerga yang tersamar, bentuk makara, segitiga tumpal yang ada di sini, tapi sangat luar biasa karena kayu jati ya gitu ya Kang ya. Lah ini diduga nisan ini itu
kemungkinan masa Majapahit ya, atau mungkin bangsawan Japan yang telah memeluk Islam. Jadi apa ya? Ini sangat langka, Kang, terbuat dari kayu ya, masih utuh, ratusan tahun ini. Ini benar-benar motifnya itu nisan seperti motif nisan Jawa, Troloyo dan Wali Songo itu nisannya seperti ini, masih berhiaskan gunungan tumpal, Kalamerga yang tersamal, sebuah makara, dan di sini memang nisannya itu sudah lapuk ya, sudah lapuk terkena hujan dan matahari sehingga sudah seperti ini. Tapi ini penemuan yang luar biasa, kan? Ini bukti historis. Kalau kemudian diangkat mungkin ini panjang lagi, masih panjang. Iya, iya, kan. Luar biasa ya. Semoga kemudian yang dimakamkan ini mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT ya. Bisiril Fatihah. Ya, coba kita cari artefak penting yang lainnya ya. Di sini memang banyak makam-makam yang sangat misterius. Nah, coba. Oke, Kang. Coba kita cari yang lain ya. Nah, ini ada cuwilan, kan, atau fragmen keramik Tiongkok juga dalam bentuk yang tebal. Ini diduga ini juga mangkok Cina ini. Artinya memang ini semacam era Majapahit ya, perkembangan era Majapahit. Di sini banyak sekali batu bata kuno memang. Luar biasa saja, serta artefak-artefak penting yang lainnya. Ada makam-makam yang sangat kuno sebenarnya di sini. Di sini itu ternyata ada makam kuno. Nah, diduga ini menggunakan struktur batu bata kuno ya. Ada yang masih utuh itu, berdasarkan era Majapahit juga. Dan di sini ada memang nisan yang menggunakan batu andesit. Artinya ini diduga makam kuno. Makam kuno era Majapahit. Iya, iya. Dan di sini, Kang, ada sebuah batu umpak, Kang. Batu umpak. Batu umpak, Kang. Coba kita lihat. Batu umpak ya. Kita lewat sini, amit Mbah, amit, nuwun sewu Mbah, amit Mbah. Oh, ini, Kang ya? Nah, ini, Kang. Nah, ini sebuah batu umpak, Kang. Oh ya, benar. Ini batu umpak atau umpak batu. Batu. Artinya memang ini itu landasan tiang kayu ya, penyangga, ya. Semacam mandapa atau kemudian cungkup, yang artinya memang ada semacam bangunan suci ya, atau makam yang kemudian tokoh pembesar Japan atau Majapahit, kita tidak tahu juga, yang kemungkinan juga ada cungkup yang menaunginya gitu ya. Iya. Nah, ini kemudian yang lain pasti ada. Nah, itu ada Kang, pipisan, Kang, pipisan. Nah, ini ada pipisan. Nah, di sini ada pipisan. Oh, nah, iya, Kang. Nah, ini ada fragmen pipisan. Pipisan itu adalah semacam bentuknya memanjang. Jadi ini putul atau patah jadi dua. Nah, ini untuk menghasilkan bumbu-bumbu, kemudian rempah-rempah, dedaunan, jamu-jamu. Nah, ini cuman ini memang sudah tidak kita kenali lagi di era modern ini. Ini memang salah satu alat ya untuk menghaluskan rempah-rempah pada zaman Majapahit. Artinya mungkin di sini itu juga pemukiman kuno. Bisa jadi, kan? Iya, sebelum menjadi kuburan atau makam ya. Nah, kemungkinan juga pemukiman kuno atau semacam kompleks bangunan suci ya. Yang di sini ada aktivitas kesehari-harian untuk memasak, ya, membuat ramuan dan lain sebagainya ini. Nah, ini keramik Tiongkoknya juga banyak, Kang, loh. Keramik Tiongkoknya juga banyak. Lah, ini. Nah, ini diduga memang keramik Tiongkok ini dinasti Ming ya. Nah, ini banyak sekali. Artinya mungkin diduga memang era Majapahit. Ini Kang Putroh wayah Majapahit ya, melihat berbagai macam tinggalan arsitektural zaman Majapahit yang terserak seperti ini. Harapan dari Kang sendiri seperti apa kira-kira untuk masyarakat sekitar? Kalau menurut saya ya, benda-benda bersejarah ini harusnya dijaga dan dilestarikan supaya bisa menjadi bukti bahwasannya di sini dulunya adalah permukiman atau kerajaan dari era Majapahit ya. Soalnya di sini masih banyak batu bata kuno dan artefak-artefak yang berserakan. Nah, mungkin sekiranya sekian ya yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.